kabarnya semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Timbul Panjaitan. Hari ini kita belajar grafik fungsi trigonometri. Langsung kita mulai saja. Nah, yang pertama yang mau kita pelajari itu grafik Y sama dengan sin X. Atau grafik baku fx sama dengan sin X ya. Nah, di sini ini harus kamu hafal grafiknya ya. Bentuk grafiknya kira-kira ciri-cirinya itu ibarat seperti satu gelombang penuh, satu lembah dan satu bukit atau gunung. Ya, untuk satu gelombang kan begitu dia, satu lembah atau satu bukit digabungkan ya. Kemudian untuk nilai-nilai sudut istimewanya saya rasa sudah pahamlah semua. Sinus 0 kan y-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sinus 90 y-nya sama dengan 1. Kira-kira begitu. Nah, di sini dia bisa kita lihat bahwasanya dia maksimumnya 1 y-nya. Artinya y sama dengan sin x itu tidak mungkinlah nilainya di atas 1 atau di bawah minus 1. Minimumnya minus 1 bisa kita lihat dari sini ya. Oke, dan seterusnya untuk sudut, berbagai sudut, sinus pi bisa kita lihat 0, sinus 3 V per 2 atau 270 itu minus 1, sinus 2 V itu 0 ya. Oke, baik, biar lebih detailnya kita lihat sifat-sifat grafiknya ya. Sifat-sifat grafik Y sama dengan sin X. Sifat grafik Y sama dengan sin X. Oke, boleh kita lihat yang pertama. Dari 0 sampai 2V itu bisa kita katakan satu periode, dimana kalau di belajar fisika kan satu periode itu waktu yang diperlukan untuk satu gelombang penuh. Nah, dimana ciri-cirinya tadi satu bukit dan satu lembah atau satu gunung dan satu lembah gitu ya. Nah, yang kedua cirinya itu atau sifatnya itu untuk X bilangan real, dimana di sini X-nya dalam radian ya, atau sudut ya, besaran sudut diperoleh. Ternyata tadi yang saya bilang itu minimumnya minus 1, maksimumnya 1. Oke. Yang ketiga, nilai sin X berulang saat berada pada lembah atau bukit yang sama. Betul ya? Nah, ini juga udah pernah ini kita bahas. Oke, yang berikutnya fungsi sin X disebut fungsi periodik. Nah, ini periodik ya. Fungsinya ini disebut fungsi periodik. Kenapa? Karena kalau kita teruskan untuk gelombang berikutnya, itu nanti nilai-nilainya pasti sama. Ya, pasti sama. Antara minus 1 sampai 1 itu maksudnya fungsi periodik ya. Lalu fungsi fx sama dengan sin x merupakan fungsi ganjil. Apa yang dimaksud fungsi ganjil? Ketika kita ambil sudut minusnya nanti, ya, minus sudutnya, maka nilainya sama dengan minus fx. Kira-kira begitu. Oke, ini dia ya definisi fungsi ganjil. Oke, kita lanjut. Grafik cos x sekarang. Grafik cos x. Nah, ini juga harus kamu hafal bentuknya ya. Nah, dia ada dua yang setengah bukit dan ada satu bagian satu lembah gitu ya. Berarti bisa kita lihat di sini cos 0 derajat itu adalah 1 koordinatnya ya. Nah, lalu cos V per 6 ya, itu maksudnya ya, cos V per 6 30 ya, V per 6 itu y-nya nanti akar 3 per 2 ya. Nah, kita lanjut lagi sudutnya V, berapa cosnya? Minus 1. Nah, sama dengan fungsi sinus tadi, maksimumnya 1 ya, minimumnya minus 1. Oke. Nah, ini juga untuk satu gelombang penuh ini ya, satu gelombang penuh. Oke, lebih lengkapnya kita cek sifat-sifat grafiknya. Yang pertama, untuk X dari 0 sampai 2V terdapat satu gelombang penuh ya, yaitu yang terdiri dari satu lembah, dua bagian setengah bukit. Kita lanjut bagian berikutnya untuk X elemen real. Nah, ini tadi yang minimum minus 1, maksimum 1 ya. Nilai cos X berulang, terkadang menaik gitu ya, terkadang menurun. Nah, kan bentuknya tadi seperti ini. Bentuknya tadi biar saya lukis saja ya, bentuknya seperti ini kira-kira ya. Nah, kan ini terkadang menaik terkadang menurun kan gitu, turun naik gitu ya maksudnya ya. Oke, kita lanjut untuk bagian sifat-sifat lainnya. Fungsi
sin X. Nah, ini bukan sin X lagi ya. Ini cos X. Nah, maaf, ini cos X. Oke, diralat itu. Fungsi cos X, ini cos. Fungsi cos X disebut fungsi periodik. Karena cos, ya sama dengan sin tadi. Karena cos X tambah 2V sama dengan cos X. Gitu ya. Nah, jadi nanti dilanjut gelombang lagi dia akan sama nilainya dengan gelombang yang pertama tadi. Itu maksudnya ini ya. Berarti kita lanjut lagi. Yang berikutnya, fungsi fx sama dengan cos x merupakan fungsi genap. Nah, di sini dia tadi artinya, nah kalau kita ambil sudutnya minus nanti atau di kiri ya, maka nilainya tetap sama dengan si fx saat positif ya. Artinya kalau ditanya cos minus 30 sama enggak dengan cos 30 gitu ya? Ya jelas sama ya, ya jelas sama. Nah, oke, kita lanjut. Grafik Y sama dengan tangent X. Nah, di sini jelas ya grafiknya ya. Nah, kira-kira untuk grafik tangent X juga, grafik bakunya juga harus kamu hafal ya. Nah, ini seperti inilah bentuknya. Untuk nilai-nilainya saya rasa semua udah pada hafal ya. Tangent 30 berapa, tangent 0 yaitu 0. Tangent 90 kira-kira gimana? Tangent 90. Nah, lebih lanjutnya, nah ini kan gak ada nilainya nih. Kita lihat di sifatnya ya. Dinamakan apa nanti kira-kira dia. Oke, kita lihat. Yang pertama, fungsi tangent X tidak memiliki nilai minimum dan maksimum. Nah, kenapa demikian? Kan kalau kita lanjutkan ke atas, dia masih terus berlanjut. Tak berhingga nih ke atas. Nah, demikian juga ke bawah. Tak berhingga. Maka tidak memiliki maksimum dan minimum. Yang kedua, asimtot. Nah, apa ini asimtot? Inilah dia yang dikatakan asimtot. Jadi dia nggak menyentuh garis X sama dengan V per 2. Atau saat sudutnya 90, grafik tidak memotong ya. Grafik tidak memotong garis X sama dengan 90 derajat. Gitu. Ini juga yang 270 dan seterusnya ya. Oke, fungsi fx. Nah, ini salah ini ya. Tangent X ini boleh diralat. Kita ralat dulu ya. Nah, ini bukan sin X lagi nih ya. Nah, nanti ini menjadi tangent X ya. Tan X. Nah, fungsi fx sama dengan tangent X merupakan fungsi ganjil. Nah, sama kayak fungsi sinus tadi ya. Kalau kita ambil sudutnya di kirinya ini ya maksudnya ya. Di kirinya itu nanti. Ini saya ambil gambarnya hanya untuk sudut yang positif aja. Seandainya untuk sudut negatif, nah kira-kira demikianlah dia. F min X sama dengan minus Fx. Kira-kira begitu ya. Oke, baik kita lanjut. Pergeseran grafik. Nah, ini yang perlu harus kalian tahu karena ini yang sering muncul di soal pergeseran grafik. Nah, oke baik, kita bahas satu persatu. Untuk fx sama dengan A sin K dikali X tambah kurang A tambah C, atau fx sama dengan A cos K X tambah kurang A tambah C ya. Nah, amplitudenya itu mutlak A ya, mutlak A. Dimana periodenya 2V per K. Berarti untuk sinus dan kosinus itu sama ya. Kalau bentuknya seperti ini, amplitudenya sama-sama A. Periodenya juga sama-sama 2V per K ya, koefisiensi X-nya. Oke, kita lanjut coba. Gimana untuk peroleh grafik? Kalau diketahui suatu grafik baku gitu ya, kalau ditanya misal suatu fungsi ya, nah, jadi tinggal menggeser aja ya, menggeser ke bentuk ini ya. Nah, kalau dia plus A itu ke kiri sumbu Y sejauh A ya, ke kiri sumbu Y. Nah, kalau dia yang minus itu ke kanan sumbu Y-nya ya. Nah, berarti untuk yang plus C-nya itu ke atas sumbu X sejauh A ya. Minus A ke bawah sumbu X sejauh A. Oke, supaya lebih paham, boleh kita lihat ini sketsanya. Oke. Nah, ini sudah langsung saya jawab ya. Nah, di sini kita misalkan grafik yang baku itu kira-kira di mana? Yang baku. Kan kalau sin X tadi kita mulai dari 0 derajat. Nah, kira-kira inilah sketnya ya. Ini sudah saya potong ya. Ini sudah saya potong. Untuk satu gelombang penuh berarti harus ke sini lagi dia ya, kira-kira begitu. Kalau untuk grafik baku yang warna hijau lah dia ya, ini grafik baku. Oke, nah kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu ya kurva bakunya ini sin X. Nah, kemudian ini dia. Nah, ini yang mau kita cari nih,
Y sama dengan sin 2X kurang 90. Kira-kira gimana memperoleh grafik yang warna biru ini ya. Memang yang warna biru inilah nanti jawabnya. Karena yang hijau tadi itu grafik baku si sin X ya. Nah, dari mana itu datang? Coba perhatikan ini. Amplitudo dari sini 1 ya. Karena koefisien sinnya 1. Nah, periodenya ya. Periodenya 2V per koefisien X-nya kan 2. 2V per 2 adalah V. Berarti untuk satu gelombang penuhmu nanti, ini untuk bagian grafik yang ditanyakan harus berperiode V. Nah, berarti harus sampai V dia untuk satu gelombang penuh. Nah, coba kita tes. Ini kan dari 0 derajat. Ya, dari 0 derajat. Berarti satu gelombang penuh di sini ya. Di V ya. Ini dia. Pas ya. Nah, inilah dia satu gelombang penuh. Atau jaraknya itu maksudnya jarak 0 ke V. Itu periode waktu yang diperlukan. Gitu kan periode kan. Nah, itu satu gelombang penuhnya V ya, V. Nah, atau kalau kita telusuri lagi lebih lanjut, kita cek ya. Nah, periode satu gelombang sudah jelas ya tadi ya, periode satu gelombang. Nah, coba kita lihat pergeserannya. Geser grafik baku sin X tadi sejauh 45 derajat ke kanan. Dengan syarat ini harus sudah kamu ubah periodenya ya, periodenya menjadi V. Udah, ini tadi periodenya V ya. Nah, lalu geser sejauh 45 derajat ke arah kanan karena kurang tadi. Nah, di sini kan tadi mulai dari 0. Berarti kalau ini grafik bakunya tadi dari 0 ya. Berarti kalau kita geser 45 derajat. Nah, mulai dari V per 4 lah dia ya. Mulai dari V per 4 titik potong sumbu X-nya ya. Nah, buatlah dia gelombang satu gelombang ya. Yang grafik sin X tadi, satu bukit, satu lembah. Nah, kira-kira kalau digeser 45 derajat, nanti dia akan menjadi sampai untuk satu gelombang penuh 5V per 4. Kenapa 5 per 4? Karena kan untuk satu periode kalau dimulai dari V per 4 itu pasti 5V per 4. Karena jarak V per 4 ke 5V per 4 itu adalah 1V. Gitu ya, karena periodenya 1. Kira-kira begitu. Nah, mau kamu lanjutkan pun dia ke atas itu nggak masalah. Intinya kamu tahu dulu sketnya gimana, periodenya berapa. Gitu ya. Oke, ini tadi keterangan yang saya bahas tadi ya. Grafik baku Y sama dengan sin X. Geser sejauh 45 derajat ke kanan. Sudah kita geser ya. Oke, inilah dia hasilnya. Grafik Y sama dengan sin 2X kurang 90. Ya. Nah, kenapa ini 45? Karena sin 2X kurang 90 kan harus kita pecahkan ke bentuk umum. 2-nya keluarin dulu. Kemudian dalam kurung X dikurang 45. Gitu kira-kira ya. Oke. Untuk membahas lebih dalam lagi, kita coba satu soal lagi dulu ya. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra aja. Ya, kita menggunakan aplikasi GeoGebra aja. Nah, ini kan grafik Y sama dengan sin X ya. Ini grafik Y sama dengan sin X. Nah, ini grafik Y sama dengan sin X ya. Yang di bawah yang ditanyakan. Coba saya hilangkan dulu grafik yang ditanyakan. Ya, hanya si sin X dulu kita perhatikan di sini. Nah, yang warna hitam ini grafik baku sin X ya. Karena dimulai dari 0 ini. Nah, abaikan dulu sudut negatifnya ya. Nah, inilah dia grafiknya. Nah, ya. Nih. Satu gelombang penuh ya. Satu gelombang penuh. Yaitu periodenya kan sampai 2V nih. Sampai 2V periodenya. Saya ambil coret-coret dulu ya. Nah, kan kalau satu gelombang ini satu gelombang penuh dimulai dari 0 ya. Berarti kalau dimulai dari 0 nanti kira-kira periodenya itu harus sampai 2V. Kira-kira gitu ya. Nah, oke lah. Berarti ini grafik bakunya harus kamu hafal. Gimana kita menentukan yang ditanyakan? Coba yang ditanyakan itu Y sama dengan 2 sin 2X kurang 90. Nah, 2 sin tadi berbeda soalnya ya. Berbeda tadi ya, karena amplitudo yang tadi 1, sekarang amplitudonya saya buat 2. Ya, berarti amplitudonya 2, ketika amplitudonya 2, ini kita imajinasikan aja dulu. Nanti maksimumnya 2, minimumnya minus 2.
Grafiknya nggak melewati dari minus 2 ke bawah atau 2 ke atas ya. Nah, itulah dia bagian amplitudo, itu analisanya. Nanti digeser berapa dia? Nah, keluarkan dulu duanya ya, 2x kurang 90-nya. Duanya keluarkan, lalu x kurang 45. Berarti 45 derajat digeser ke arah, kalau kurang di sini jadi ke kanannya, kanan sembunyi. Berarti kalau kita ambil dia kira-kira seperti inilah sketch grafiknya. Boleh ya, saya jelaskan dari sini ya. Oke, boleh kita lihat bersama di sini. Nah, inilah tadi nol ya. Nah, ini tadi nol. Dimana gelombang, sorry, bukan periode. Amplitudonya kan tadi menjadi 2. Oke, maksimumnya 2, minimumnya juga minus 2 nanti ke arah bawah ya. Ini minus 2 nanti dia di sini. Nah, sehingga kan dia bergeser tuh. Kalau dia ke sini V per 2, ini kan tepat di tengah. Kalau V per 2, pertengahannya berarti V per 4 atau 45 derajat ya. Berarti di sini 45 derajat. Nah, berarti digeser ke arah mana dia? Ke arah kanan ya. Karena dia ke arah kanan nih. Bergeser dia mulailah dari sini. Dari sinilah dia mulai berangkat. Sep, inilah dia ya, saya ikuti ya. Sep, 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 sep. Berarti satu gelombang penuh ya, satu gelombang penuh. Sep, kira-kira begitu. Nah, berarti jadi di sinilah dia. Tadi kan kalau dia periodenya 2V per 2 kian, 1V berarti. Ya kalau mulai dari sini kita buat grafiknya ya pas. Kan 1V dia ke sini satu gelombang penuh. Tapi kalau dari sini supaya pas satu gelombang penuh ya harus di sini dia ya. Kira-kira begitulah ya. Cukup sekian hari ini pembahasan tentang grafik trigonometri. Semoga semuanya tetap sehat. Ingat tetap harus belajar. Oke, sekian dan terima kasih.